Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yuda Bramajaya. Bertemu lagi dengan kami di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal P3K teknis pada formasi pemadam kebakaran, yaitu pada materi ke-19. Bagi yang belum melihat pada materi 1 sampai materi 18, langsung saja masuk ke channel kita, yaitu di sini ada materi 1 sampai 19, yaitu pada formasi pemadam kebakaran. Oke, pada materi ke-19 ini kita akan membahas tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu pada materi kedua. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasannya, yaitu pada soal yang pertama. Dalam langkah-langkah RCP atau resusitasi jantung paru pada tahap circulation, hal yang perlu diperhatikan adalah yaitu pada langkah-langkah RCP, resusitasi jantung paru pada tahap circulation. Hal yang perlu diperhatikan adalah A. Posisi penolong tegak lurus terhadap korban. B. Kedalaman tekan, maksud tekan yang di dada itu yaitu 5-6 cm. C. Pada saat tidak menekan dada, jangan merubah posisi penekanan, yaitu jangan berpindah tempat. Oke, yang keempat atau D. Kompresi diulang 30 kali dengan kecepatan penekanan 100-120 kali per menit. Atau E. Jawaban semua benar. Jadi, dalam langkah-langkah RCP, resusitasi jantung paru pada tahap circulation, hal yang perlu diperhatikan adalah jawaban yang paling tepat yaitu jawaban semuanya betul. Oke, pada langkah-langkah RCP kita lihat penjelasannya, yaitu pada langkah-langkah RCP yaitu DRCAB circulation, yaitu pertama posisi penolong tegak lurus terhadap korban. Kemudian kedalaman tekan 5-6 cm. Kemudian pada saat tidak menekan, maksudnya waktu di atasnya itu tidak merubah posisi penekanan. Kemudian yang keempat harus diperhatikan yaitu kecepatan penekanan antara 100-120 kali per menit. Berikan 30 kali penekanan dada. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah kita memahami langkah-langkah RCP atau resusitasi jantung paru, kapan RCP dihentikan? Yaitu kapan RCP dihentikan setelah kita mengetahui langkah-langkahnya tersebut, yaitu jika A. Bila ada tanda-tanda keberhasilan. B. Bila ada tim penolong yang lebih ahli datang, maksudnya yang lebih ahli dari kita dalam menangani hal tersebut, yaitu itu baru datang. Kemudian yang C. Bila si penolong sudah kelelahan. Atau D. Bila ada tanda-tanda kematian. Kemudian jawaban yang E. Jawaban semua benar. Jadi langkah-langkah RCP, kapan RCP dihentikan, maksud tidak dilaksanakan lagi, yaitu pada jawaban yang betul yaitu jawaban semua betul. Oke, kita lihat pada penjelasannya. Kapan RCP dihentikan? Yaitu 1. Pada bila ada tanda-tanda keberhasilan. Kemudian yang kedua, bila ada tim penolong yang lebih ahli datang. Yang ketiga, bila si penolong sudah kelelahan. Yang keempat, bila ada tanda-tanda kematian. Yang kemudian yang 5, bila ada bahaya yang mengancam bagi penolong maupun korban. Contohnya ada gempa susulan, kebakaran, dan lain-lain. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Dalam breathing atau pernafasan, kita mengenal ciri pernafasan yang baik, antara lain yaitu ciri-ciri pernafasan yang baik, antara lain kecuali, yaitu ada beberapa ciri-cirinya. Kita cari yang kecuali. A. Bisa berbicara dengan kalimat yang panjang, maksudnya dalam bisa bicara dengan kalimat yang panjang dalam satu nafasnya. Kemudian B. Udara terasa keluar masuk melalui mulut maupun hidung. C. Laju pernafasan normal. D. Ada pergerakan dada dan perut saat ekspirasi ataupun inspirasi. Kemudian yang E. Bernafas dengan berat dan usaha ekstra. Oke, mana jawaban yang betul? Yang kecuali, ciri-ciri dari pernafasan yang baik. Oke, kita lihat bersama-sama. Jawaban yang paling betul adalah
yaitu bernafas dengan berat dan usaha ekstra. Dalam pernafasan yang baik, pasti tidak ada kita menggunakan usaha yang ekstra, yaitu ciri-ciri pernafasan yang baik yaitu 1. Berbicara dengan kalimat yang panjang. 2. Udara terasa masuk melalui mulut atau hidung. 3. Laju pernafasan normal. 4. Ada pergerakan dada dan perut saat ekspirasi maupun inspirasi. Yang kelima, pergerakan normal tanpa adanya usaha ekstra, yaitu mengalir apa adanya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Kegagalan sistem sirkulasi di mana otak tidak dapat suplai oksigen yang cukup disebut, yaitu kegagalan sistem sirkulasi di mana otak tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup disebut A. Haus, B. Shock, C. Gelisah, D. Pusing, atau E. Mual. Yaitu jawabannya yang paling tepat adalah kegagalan sistem sirkulasi di mana otak tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup disebut, yaitu jawaban yang paling tepat adalah shock, yaitu shock. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ciri-ciri pernafasan yaitu cepat dan dangkal. Yang kedua, nadi cepat dan lemah. Kemudian ciri yang ketiga, kulit pucat, dingin dan lembab adalah tanda-tanda dari gejala, yaitu pertama pernafasan cepat dan dangkal. Kemudian yang kedua, nadinya cepat dan lemah. Kemudian yang ketiga, kulit pucat, dingin dan lembab adalah tanda-tanda dari gejala A. Haus, B. Shock, C. Gelisah, D. Pusing, atau E. Mual. Yaitu adalah tanda-tanda dari gejala yang betul adalah shock. Oke, kita lihat penjelasannya. Tanda-tanda dari shock yaitu pernafasan cepat dan dangkal. Kemudian nadinya cepat dan lemah. Kulitnya pucat, dingin, dan lembab. Kemudian wajahnya pucat sianosis pada bibir, lidah, dan cuping telinga. Kemudian pada matanya pandangan hampa, pupil melebar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kehilangan darah dari tubuh yang dapat terjadi di luar dalam kurung terlihat atau di dalam yang tidak terlihat disebut, yaitu kehilangan darah dari tubuh. Maksud darah keluar dari tubuh, baik yang terlihat maupun tidak terlihat disebut A. Haus, B. Shock, C. Gelisah, D. Pusing, atau E. Pendarahan. Pastinya kalian sudah tahu, yaitu adalah pengertian dari pendarahan, yaitu pendarahan adalah kehilangan darah dari tubuh yang dapat terjadi di luar atau terlihat maupun tidak terlihat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini adalah tindakan pra-RS atau rumah sakit untuk menangani pendarahan di luar tubuh. Yaitu di bawah ini adalah tindakan pra-RS untuk menangani pendarahan di luar tubuh. A. Tekan langsung pada luka bisa dengan menggunakan kain kasa dan balutan. B. Tekan pada titik tekan, yaitu pada area yang kita tekan agar darahnya bisa tidak mengalir lagi. Kemudian C. Tinggikan pada luka eksperimentasi, yaitu pada luka contoh di luka lengan kita agak tinggikan biar bagian yang luka tersebut tidak mengeluarkan darah lagi. Kemudian D. Tourniquet khusus pada kasus emergensi, atau E. Jawaban semua benar. Oke, yaitu tindakan pra-RS untuk penanganan pendarahan di luar tubuh, yaitu pada jawaban yang tepat yaitu semua jawaban benar. Oke, kita lihat di pembahasannya. Tindakan pra-RS untuk pendarahan luar, yaitu gunakan 4T. 1. Tekanan langsung pada luka, bisa dengan kasa dan balutan. Kemudian 2. Tekan pada titik tekan. 3. Tinggikan pada luka ekstremitas. 4. Tourniquet khusus pada kasus emergensi, yaitu kita menggunakan tindakan 4T, yaitu hati-hati penggunaan tourniquet dapat mengakibatkan kerusakan pada syaraf dan pembuluh darah. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Apabila kurang lebihnya
Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.